Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwash shami'ul 'alim. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, berjuta-juta nikmat, dan semoga dengan nikmat itu kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Dan alhamdulillah pada malam ini kita diberikan satu hidayah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembangkan amanah, yaitu mengembangkan dakwah kita yang merupakan pekerjaan kita yang paling besar di muka bumi ini selaku khalifah yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepatutnya kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, karena alhamdulillah dan pujian ini hanya pantas diberikan kepada Allah SWT. Dengan hidayah, dengan kebenaran. Hidayah adalah suatu kebenaran yang diberikan Allah kepada kita, kepada hamba yang dikehendaki. Man yuridillah bihi yastaqau siddin. Barang siapa yang dikehendaki, barang siapa yang dikehendaki kebaikan, maka insyaallah Allah akan diberikan pemahaman agama. Memang di dalam pemahaman agama ini kadang ada amalan yang semangat sekali. Sebagaimana sabda Rasulullah, amalan ada semangatnya. Di dalam semangat itu ada lelah, tapi di dalam lelah itu akan Allah beri petunjuk. Dan barang siapa yang lelah digunakan orang kepada yang lain, maka akan dia sesat. Dan mudah-mudahan kita ini adalah bagian yang lelah, tidak mengenal debu, kadang tai capi, mengajak saudara kita. Dengan lelah, kita tidur di sini dengan lelah. Dengan apa? Mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan hidayah Allah dalam menyampaikan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Atas perjuangan beliau lah kita dapat menikmati indahnya Islam hari ini, indahnya risalah yang kita bawa hari ini. Karena apa yang dibawa oleh beliau hingga nyampe ke laki ini. Maka tak kalah ada majelis taklim saat itu, seorang sahabat bertanya, karena atas celetukan Nabi Muhammad SAW, aku sangat rindu pada suatu kaum, aku sangat rindu pada saudaraku. Aku sangat rindu pada umatku. Di akhir zaman, mereka adalah saudaraku yang aku rindukan. Kemudian seorang sahabat menyeletuk kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kami adalah saudaramu? Apa jawaban beliau? Kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabatku. Kalian taat karena aku melihat kalian. Aku yang memimpin kalian hari ini, sehingga bisa jadi kalian taat karena ada aku di sini. Aku merindukan saudaraku yang tidak melihat aku, tapi dia taat. Padahal dia tidak melihat. Bayangkan sudah ribuan tahun Nabi kita membawa risalah ini. Pada hari ini bagian dari kita untuk menyampaikan risalah Allah, risalah Nabi. Allahu Akbar. Rasa capek, rasa lelah, dihina, dicaci, dimaki, bahkan dicibir, kita tidak peduli. Itu semua karena kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
rasa capek dan lelah ini akan dibalas oleh Allah setimpal dengan apa yang kita perjuangkan. Dan kita berharap saudara-saudara kita yang masih ada di luar sana mendapat pintu-pintu rahmat dan hidayah, sehingga mereka bisa seperti kita yang ada di sini. Karena sangat jelas hak saudara kita seperti yang tersebut dalam surat Al-Asri. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabr. Di dalam surat itu Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya ada hak saudara-saudara kita yang belum mengetahui, yang belum datang ke masjid ini, kecuali di sana di dalam surat Al-Asri ayat 3 itu, kecuali orang-orang yang beriman, yang saling menasehati, yang saling memberikan tentang kebaikan. Sangat jelas sekali. Berikan kebaikan dan nasihat itu dalam bentuk sabar. Dan di situ jelas sekali menjadi kunci kita mengajak saudara-saudara kita. Karena sesungguhnya nanti ketika yaumul hisab kita akan dipertanyakan. Yaumul hisab itu dipertanyakan. Ada saudara kita yang di belakang, ada tetangga kita yang di belakang, ketika yaumul hisab itu akan bertanya kepada Allah. Aku waktu di dunia itu tidak pernah aku diajak oleh saudara Sipulan dan Sipulan. Karena tidak pernah diajak, sehingga pahala kita yang sebesar gunung itu akan diambil oleh saudara kita yang tidak pernah kita ajak di muka bumi ini. Maka jangan termasuk kita orang-orang yang merugi. Bersemangatlah kita mengajak saudara kita. Karena itu menjadi pintu-pintu rahmat buat kita. Tugas kita adalah mendakwakan mereka. Urusan hidayah biarlah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap? Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Nah, itu yang penting. Kita mendakwakan agama ini jangan mengenal lelah. Seperti kata tadi. Karena lelah itu bisa jadi itu merupakan petunjuk bagi kita yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa yang dibawa oleh Rasulullah, kenapa kadang kita sering mengamalkan dalam 6 sifat itu. Kita ambil, ada yang terakhir urut, seperti yang kita lakukan hari ini. Urut fi sabilillah. Di dalam hadis yang disampaikan oleh At-Tabrani bahwa sesungguhnya sholat itu apabila melakukan sholat di Masjid Nabawi maka pahala itu adalah 1000 setiap kali sholat pahala. Kemudian di Masjidil Haram 100.000 pahalanya. Namun demikian ada yang lebih tinggi pahala dari itu, yaitu urut fi sabilillah sebanyak 500.000 pahalanya. Maka wajar ketika orang-orang Mekah itu datang ke sini untuk urut fisabilillah, orang-orang Pakistan urut datang ke sini karena mengharapkan pahala yang lebih besar dari sekedar sholat di Mekah. Bayangkan orang berbondong-bondong untuk pergi ke Mekah, tapi di sini kita berbondong-bondong untuk urut fisabilillah, mengharapkan pahala yang 500. Makanya di hadis lain ada juga bahwa sesungguhnya sholat di Masjidil Haram itu 50 tahun, 55 tahun, 20 hari, 6 bulan. Itu bila kita lakukan di sana. Bayangkan kalau kita melakukan urut fisabilillah melebihi dari yang dilakukan oleh Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Maka tak salah kita melakukan urut ini. Bukan pekerjaan yang sia-sia. Pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dipilih. Siapa yang mampu dan mendapat hidayah dipilih juga oleh Allah. Karena ketika orang yang sudah dapat hidayah, maka dia akan meneteskan air mata. Hanya sekedar perkataan yang sering dilihat atau sering didengar, tapi dia sanggup meneteskan air mata karena dia tidak dititipkan oleh Allah, dia tiupkan hatinya oleh nur Allah, sehingga pintu hidayah itu dikehendaki kepada siapapun. Tapi pintu hidayah itu tidak bisa begitu saja, harus melalui dengan lelah, niat, sungguh-sungguh.
pengorbanan diri dan pengorbanan waktu, meninggalkan istri, meninggalkan anak. Itu adalah pengorbanan yang kita lakukan untuk apa? Untuk meraih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu apakah istri itu makan di sana, tidak, tapi kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah napak tilas yang kita lakukan pada hari ini. Adalah bentuk atau contoh yang telah dilakukan oleh Rasulullah zaman dulu, kita lakukan sekarang. Memang dakwah ini, ketika kita sudah menyatakan dakwah, maka kita akan siap mendapatkan cibiran, mendapatkan tantangan dan ujian. Kita tahu Abu Jahal itu paman Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad adalah keponakan yang paling disayang saat itu oleh Abu Jahal. Tapi ketika sebelum dijadikan nabi, sebelum agama ini disiarkan, sebetulnya nabi kita itu sudah mendapat gelar al-amin, adalah orang yang paling dipercaya di kota Mekah saat itu. Sehingga orang-orang yang di kota Mekah itu begitu meluluhkan akan budi baik dan budi pekerti serta adab Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi. Namun ketika dititahkan dia menjadi nabi dan menyiarkan agama ini, disitulah cacian, kebencian, terutama dari pamannya sendiri. Makanya itulah saat itu dia pergi ceramah ke Taif. Itu pertama kali. Apa yang dia temui? Dia temui tokoh-tokoh yang di Taif. Di sana diusir, kemudian diperintahkan kepada anak kecil, kepada orang-orang di situ untuk melemparkan nabi kita. Lemparan pakai batu, lemparan pakai tai. Itu yang paling ini. Sehingga pada saat itu nabi kita lari dari Taif, kemudian dia duduk di bawah pohon sambil merenung. Saat itu datang malaikat penjaga gunung. Wahai Muhammad, perintahkan kepada kami untuk menghancurkan kota Taif. Malaikat gunung meminta, saking sedihnya melihat Nabi Muhammad. Tapi kebaikan hati, ketulusan hati Nabi tidak seperti nabi-nabi yang lain yang selalu mementingkan diri sendiri. Nabi kita selalu mementingkan umat. Jangan, katanya, siapa tahu suatu ketika penduduk Taif akan lahir ulama-ulama besar. Ternyata benar. Disitulah Nabi kita dipuji. Dari situ lahir ulama-ulama besar di kota Taif. Maka itulah kelebihan Nabi kita. Pantaslah Nabi kita dikatakan Nabi yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketinggian budinya. Maka dalam pelaksanaan urut kita ini jangan selalu bertolak belakang dengan surah, sirah dan sarira. Karena itu dipertanyakan. Karena sekarang ini kan ada dua, sehingga pecah kita ini. Namun kita tetap berpegang pada apa yang diajarkan oleh Nabi. Karena sesungguhnya di Indonesia atau di dunia ini ada 70 golongan yang semuanya mengarah kebaikan. Hanya satu golongan yang baik, hanya satu golongan yang benar, yaitu golongan yang mengajarkan bagaimana kita masuk surga. Benar? Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini menjadi saksi, apa yang kita kerjakan hari ini menjadi saksi buat kita untuk bisa nyampe ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dengan jangan lepas kontrol dari apa yang dibawa oleh Rasulullah. Karena kita kenal dengan sirah, surah dan sarira. Apa itu surah? Karena kan bertanya, itu perlu kita jawab nanti. Karena selalu aja Nabi ini menjadi contoh, menjadi suri teladan apa yang kita kerjakan. Kalau surah itu adalah bentuk dari permukaan Nabi, bentuk yang ada di muka Nabi, sehingga kita menjelaskan kepada kawan-kawan kenapa kita harus berjenggot, kenapa tidak ada kumis, kenapa tidak. Karena itu adalah sunnah, bentuk dari muka Nabi berjenggot. Ketika kita mengambil air wudhu, ada basah di jenggot kita,
maka selama itu air itu akan mengalir menjadi pahala bagi kita. Itu sebetulnya fungsinya dari jenggot. Kenapa ini ada kumis? Jangan sampai kita sama dengan jahiliyah dulu. Dia berkumis dan berjenggot. Makanya perlu dicukur yang ini, biarkan jenggot itu berubah. Itu maksudnya. Nah, gara-gara jenggot kita tahu Fir'aun itu sendiri ditunda 500 tahun dia tidak masuk neraka gara-gara jenggot. Hanya salah satu sunnah Nabi yang dijalankan. Padahal dia itu tahu benar, dia itu makhluk yang dilaknat, manusia yang dilaknat, yang wajib masuk neraka. Tapi karena salah satu sunnah yang dijalankan, hanya gara-gara jenggot ditunda dia masuk neraka. Bayangkan. Maka jangan salah kalau orang yang berjenggot. Nanti di kawan-kawan dipanggil kambing di belakang sana. Alhamdulillah dia ucapkan. Jangan pernah merasa yang punya jenggot. Semoga jenggot ini juga menjadi penyelamat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau sirah apa? Sirah itu adalah bentuk pakaian Nabi. Nah sekarang kita mencoba meniru sunnah yang dibawakan oleh Rasulullah. Pakaian kita memakai seperti ini, pakai gamis. Kadang-kadang kita kalau di luar ini sudah pakai gamis sudah ini, pasti itu jamaah tadi. Kalau dulu lebih sadis lagi jamaah kompor, sadis dulu. Maka zaman berdirinya ketika diperjuangkan jamaah tabligh ini di NTB yang dibawa oleh Pak Didi itu, setiap disampaikan dulu tidak pakai mic. Kalau orang ngebang itu mereka langsung ditangkap. Itu perjuangan pertama kali. Tapi beliau tidak pakai arang sampai di Dompu di jamaah tabligh. Disampaikan oleh salah beliau. Itu pertama kali disampaikan. Padahal dia itu pemilik hotel. Dia sarkan hotel itu buat orang lain. Dia tidak urus, tapi dia mengurus perjuangan perempuan. Bayangkan tadi ketua kita di NTB. Sedangkan syairah adalah risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kita nyampe sampai saat sekarang ini. Kita bisa merasakan indahnya Islam. Kita bisa merasakan nikmatnya iman. Yang menjadi bagian inti daripada pelaksanaan kita yaitu sholat. Sehingga kita selalu mengajak saudara-saudara kita itu sholat dengan cara jangan lepas dari sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena barang siapa yang keluar dari konteks sunnah, maka sesatlah dia, tidak akan diterima amal berapapun dia sholat. Artinya kita menghadap adab-adabnya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga hari ini adalah menjadi saksi kita, saudara-saudara kita yang baru mendapat hidayah. Semoga mereka memperkuat imannya. Semoga Allah memberikan pintu-pintu rahmat dan pintu hidayah kepada mereka, dan rezekinya ditambah. Karena rezeki inilah kadang bisa menjadi pemicu manusia itu kufur, dan manusia itu kufur nikmat dan kufur kemiskinan. Ada dua. Ketika dia diberi rezeki lebih, maka dia akan kufur nikmat. Dia lupa kepada Allah. Dan ketika diberi miskin pun dia kufur. Kufur karena kemiskinan, karena kekufuran pun. Kemiskinan itu mendekati kekufuran. Jadi di sini alhamdulillah. Kalau di Jawa-Jawa sana, mohon maaf, ditukar pakai mie, dia bisa masuk ke agama lain. Karena apa? Karena kemiskinan. Dan alhamdulillah di sini masih bisa, tidak ada yang seperti itu. Dan semoga kita tetap berlindung, terutama daerah kita ini, karena bersentuhan dengan para wisata. Kalau iman kita tidak berkembang, Masya Allah, generasi penerus kita yang perlu kita selamatkan. Maka wajarlah kita mengajak saudara-saudara kita yang belum sempat di sini untuk kita perkuat lagi, terutama nanti 10 tahun, 5 tahun akan datang. Ada tambang di sini, pengalaman di tempat saya banyak janda. Karena pengaruh tambang ini sungguh sangat dasar, sangat dasar sekali, sehingga istri
selingkuh. Lebih anak lagi karena tergiur oleh ketua. Karena orang kamar itu haus, karena jauh dari istri gitu kan. Jadi apapun akan dilakukan. Nah itu perlu kita bentengi laki ini. Orang tua kita perlu kita ingatkan kembali untuk bisa urut kayak begini, supaya fondasi iman itu bisa kokoh dan kuat, sehingga tidak terpengaruh dengan budaya-budaya atau pengaruh-pengaruh yang datang dari kota-kota lain, atau kota besar yang membawa pengaruh budaya negatif. Itu menjadi saringan buat kita dengan adanya urut fisabilillah ini. Kita perkuat fondasi-fondasi anak-anak kita. Kita perkuat orang tua kita agar bisa mengajarkan kepada anaknya nanti dan bisa diberi hidayah kepada orang tua yang belum sadar tentang pengaruh fisabilillah. Nah itu yang kita inginkan. Karena untuk itu jangan kita malah mengajak saudara kita yang belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kerja ini sungguh sangat melelahkan. Seperti yang kita lakukan hari ini, sampai kita tidak kenal lecet, tidak kenal debu, dan semoga debu itu menjadi perisai buat kita. Amin. Kita di hari kiamat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh catat di Kroasia, di Kroasia.